Halo sahabat, kembali bersama saya Oke Darmawan. Kita masih di materi trigonometri. Nah, sekarang kita akan bahas tentang rumus jumlah dan selisih sudut. Oke, kita mulai ya. Nanti untuk rumus jumlah dan selisih sudut ini ada 6 ya. Nanti ada sin A plus B, sin A min B, cos A plus B, cos A min B, tan A plus B, dan tan A min B. Nah, jadi untuk di video ini langsung akan saya berikan rumus jadinya. Nanti untuk bagaimana cara menurunkan rumus ini, sehingga bagaimana cara mendapatkan rumus ini akan dibahas dalam video yang terpisah. Oke, sehingga rumus di sini nanti yang pertama adalah untuk ini ya, sin A plus B. Ini rumusnya untuk menentukan nilai sin A plus B dapat ditentukan dengan sin A cos B ditambah cos A sin B. Di situ kalau sin A min B, sin A cos B min cos A sin B. Nah, dari dua rumus ini dia memiliki kemiripan ya dari rumusnya, bahwa kalau sin apa itu plus min, sin tetap dia sin cos cos sin, sin cos cos sin. Kalau di sini A plus B, maka tanda digunakan juga plus. Min di sini mengikuti min, sehingga sin A plus B menjadi sin A cos B cos A sin B. Sementara sin A min B menjadi sin A cos B min cos A sin B. Oke, nah itu ya untuk sin. Berikutnya untuk cos, dari cos A plus B dan cos A min B, nanti rumusnya dia akan menjadi cos cos sin sin. Nah, beda dengan di sin tadi. Kalau tadi di sin, tanda ngikutin plus ikut plus, min ikut min. Kalau di cos dia kebalik. Kalau cos A plus B, tandanya di sini min. Kalau cos A min B, tandanya di sini jadi plus. Sehingga cos A plus B dia menjadi cos A cos B min sin A sin B. Sementara untuk cos A min B dia menjadi cos A cos B plus sin A sin B. Nah, berikutnya untuk yang ketiga, kelompok ketiga yaitu di tan. Nah, tan nanti penjabarannya menjadi pecahan. Nah, jadi rumusnya ini juga identik ya. Mungkin nanti bisa dibedakan perbedaannya di mana gitu ya. Tan A plus B, tan A min B. Tan 1 min tan gitu. Jadi pertama, tan A plus B, dia akan menjadi tan A plus tan B per 1 min tan A kali tan B. Nah, jadi pada saat di sini plus, di atas ini plus, di bawah ini min. Jadi tan A plus B sama dengan tan A plus tan B per 1 min tan A kali tan B. Nah, sementara kalau tan A min B, dia menjadi tan A min tan B per 1 plus tan A tan B. Nah, ini min, di atasnya ikut min, tapi di bawahnya jadi plus. Ini plus, atas plus, bawahnya jadi min. Oke, kayak itu ya. Itu untuk rumusnya. Sekarang kita bahas beberapa contoh. Kapan sih ini kita gunakan? Nah, misalkan untuk contoh yang pertama, misalkan kita diminta untuk menentukan nilai sinus dari sudut 75 derajat. Nah, 75 derajat ini bukan sudut istimewa. Tapi kalau kita lihat nilainya, 75 ini dapat kita nyatakan sebagai penjumlahan sudut istimewa, yaitu 45 derajat dan 30 derajat. Jadi 45 tambah 30 itu sama dengan 75. Jadi di sini sin 75 derajat sama dengan sin 45 derajat tambah 30 derajat. Nah, sin A plus B. Nah, dari rumus tadi, sin A plus B itu kan dia menjadi sin cos cos sin. Sin A cos B cos A sin B. Dengan tanda ngikutin, yaitu plus. Nah, sehingga sin 45 tambah 30 ini dapat kita ubah menjadi sin 45 derajat kali cos 30 ditambah cos 45 sin 30. Nah, sekarang 45 30 karena sudah sudut istimewa, nilainya bisa kita tentukan. Nah, sehingga sin 45 ini akan menjadi setengah akar 2. Cos 30-nya setengah akar 3. Cos 45 setengah akar 2, sin 30-nya setengah. Nah, sekarang tinggal dioperasikan. Setengah akar 2 kali setengah akar 3, ini hasilnya seperempat akar 6. Setengah akar 2 kali setengah, dia menjadi seperempat akar 2. Nah, sampai di sini sebenarnya sudah selesai. Tapi kalau ini mau difaktorkan atau seperempatnya dikeluarkan, ini boleh aja ya. Sehingga seperempatnya dibawa keluar, di dalam kurung sisa akar 6 ditambah akar 2. Sehingga sin 75 derajat itu nilainya sama dengan 1/4 kali akar 6 tambah akar 2. Lihat ya, akar 6 tambah akar 2 ini akar yang tidak sejenis, jadi tidak boleh dijumlahkan. Jadi biarkan bentuknya tetap seperti ini. Oke, itu ya untuk contoh pertama. Berikutnya untuk contoh kedua. Misalkan sin 15 derajat. Nah, sebagai ada di 15 derajat, bukan sudut istimewa. Nah, sekarang kita dekati dengan 15 ini adalah 45 dikurangi 30. Sehingga sin 15 derajat sama dengan sin 45 derajat dikurangi 30 derajat.
Nah, sesuai dengan rumus tadi, sin A min B dia menjadi sin cos min cosin. Sin cos min cosin. Sin 45 cos 30 dikurangi cos 45 sin 30. Nah, sama dengan tadi. Tentukan nilainya. Sin 45-nya setengah akar 2, cos 30-nya setengah akar 3, cos 45-nya setengah akar 2, sin 30-nya setengah. Dioperasikan, dia menjadi seperempat akar 6 dikurangi seperempat akar 2. Seperempatnya dikeluarkan, jadi seperempat kali akar 6 min akar 2 atau akar 6 dikurangi akar 2. Oke, nah sekarang pertanyaannya, apakah harus 45 min 30? Karena 15 ini kan. Nah, sebenarnya tidak harus seperti itu ya. 15 ini kalau kita cek beberapa sudut istimewa yang sederhana lah, misal kuadran 1, ini kan juga bisa didekati dari 60 dikurangi 45. Hasilnya juga 15. Nah, sekarang kalau kita cek. Nah, jadi misalkan sekarang ini kita buat sebagai sin 60 dikurangi 45. Nah, ini kan 15 juga kan. Nah, bagaimana hasilnya? Mau nggak sama kayak ini? Oke, kita coba ya. Dengan rumus penjabarannya, sehingga sin 60 dikurangi 45 derajat ini menjadi sin 60 cos 45 dikurangi cos 60 sin 45. Nah, kita ganti. Sin 60-nya setengah akar 3, cos 45-nya setengah akar 2, cos 60-nya setengah, sin 45-nya setengah akar 2. Kita kalikan, ya hasilnya sama ya. Seperempat akar 6 dikurangi seperempat akar 2. Nah, jadi menjadi seperempat kali akar 6 dikurangi akar 2. Nah, nanti berapapun yang kita gunakan sudut istimewa sehingga menghasilkan yang ditanya, hasil akhirnya pasti akan sama. Oke, itu ya untuk contoh kedua. Berikutnya, contoh ketiga, cos. Ya, kita pakai 75 dulu ya. Jadi, didekati dengan 45 derajat tambah 30 derajat. Nah, kalau cos plus. Nah, kalau di cos plus dia akan menjadi min ya, nanti tanda hubungnya. Kalau cos dia menjadi cos sin sin. Sehingga ini menjadi cos 45 cos 30 min sin 45 sin 30. Nah, tinggal ditentukan nilainya. Cos 45 berapa? Cos 30 sin 45 sin 30. Kita proseskan, kalikan. Ini menjadi seperempat akar 6 dikurangi seperempat akar 2. Oke, jadi hasilnya adalah seperempat akar 6 min akar 2. Ya, cos 75 nilainya ya sama dengan sin 15 tadi ya, sesuai dengan sudut berelasi yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya. Oke, berikutnya untuk yang cos A min B, nah, kita gunakan cos 15. Cos 45 dikurangi 30. Nah, kalau dia min dia jadi plus. Jadi ini kan menjadi cos 45 cos 30 plus sin 45 sin 30. Kita tentukan nilainya. Ini jadi plus. Sin setengah akar 2 ini setengah. Kita operasikan jadi seperempat akar 6 tambah seperempat akar 2. Diproses menjadi seperempat akar 6 ditambah akar 2. Nah, jadi ini juga ya, cos 15 nilainya akan sama dengan sin 75 ya, sesuai dengan sudut berelasi juga. Oke, contoh lagi satu ya tentang tan. Nah, kalau tan 75. Nah, tan 75 berarti kan sama ya, kita pakai 75 aja. Jadi 45 tambah 30. Nah, sekarang di rumus tan bagaimana? Kalau tan A plus B itu kan tan A plus tan B per 1 min tan A kali tan B. Sehingga dia menjadi tan 45 ditambah tan 30 per 1 min tan 45 kali tan 30. Habis itu kita ganti. Tan 45-nya 1, tan 30-nya 1/3 akar 3. 1 kali, ini 1/3 akar 3. Ini dikalikan. Yang menjadi 1 plus 1/3 akar 3 per 1 min 1/3 akar 3. Nah, secara proses sebenarnya ini sudah selesai. Tapi kalau kita lihat bentuknya, ini belum bagus ya. Ada per banyak, ada akar, jadi bentuk belum rasional. Nah, sekarang tantangannya adalah kita mengubahnya menjadi bentuk rasional yang lebih sederhana. Nah, sehingga nanti kita harus kembali ke pelajaran di awal kelas 10 ya, tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Bagaimana cara merasionalkan penyebut. Nah, sekarang biar sederhana dulu, bentuk ini kita ubah jadi gini ya. Jadi karena ada pecahan numpuk ya, di atas berupa pecahan, di bawah ada pecahan, nanti penyebutnya kita hilangkan dulu. Cara paling sederhana adalah kita jadikan penyebutnya sama dulu. Ini kan ada per 3, ini ada per 3. Maka semua kita buat per 3. Jadi satunya ini kita ubah menjadi 3/3. Nah, jadi bentuk ini. Sehingga sampai di sini nanti, nah ini bisa dihilangkan. Itu hilang. Nah, karena itu hilang, berarti sekarang menjadi 3 plus akar 3 per 3 min akar 3. Nah, sekarang ini perlu kita rasionalkan. Nah, merasionalkan berarti kita kalikan dengan lawan dari penyebutnya. Karena ini min, kita kalikan dengan yang plus. Oke, jadi kayak ini ya, dikalikan 3 plus akar 3 per 3 plus
akar 3. Nah, ini kita proses. Sehingga ini kan menjadi 3 plus akar 3 kuadrat. A plus B kuadrat menjadi A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Maka ini menjadi 9 plus 6 akar 3 plus 3. Bawahnya menjadi A min B. A plus B kan menjadi A kuadrat min B kuadrat. 3 kuadrat jadi 9. Akar 3 kuadrat ya jadi 3. 9 min 3. Ini 9 tambah 3. Jadinya 12 ditambah 6 akar 3. 9 dikurangi 3 hasilnya 6. Nah, sekarang 12 tambah 6. Ini sama-sama ada kipatan 6-nya ya. 6-nya kita keluarkan. 6 kali 2 ini kan 12. Berarti 6-nya keluar. Ini 6-nya keluar, sisa di sini 1. 1 akar 3. Cukup tulis akar 3. Nah, sehingga ini 6-6-nya habis dibagi. Nah, maka hasil akhirnya adalah 12 akar 3. Oke, jadi nilai dari tan 75 derajat adalah 12 akar 3. Oke, itu ya untuk contohnya. Nah, jadi itu tadi. Nah, nanti untuk yang min ya sama aja ya. Nanti tinggal rubah. Kalau ini min, misalnya tan 15 sudah diminta, ini jadi min, ini jadi min, ini jadi plus. Nah, prosesnya juga hampir sama seperti ini, hanya beda di tanda. Oke, demikian ya untuk rumus dari jumlah dan selisih sudut. Sin A plus B, sin A min B, cos A plus B, cos A min B, tan A min B, dan tan A plus B. Oke, demikian. Semoga bermanfaat. Terima kasih.